Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dosen Pengampu Studi Quran Hadis, Bapak Dr. Muhammad Fatoni MPDI. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kembali makalah tentang Makkiyah dan Madaniyah. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Raisatul Ummah dari kelas PBA 2B, nomor absen 20. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian Makkiyah dan Madaniyah. Makkiyah dan Madaniyah. Ada beberapa definisi tentang Makkiyah dan Madaniyah yang dikemukakan oleh para ulama, yang mana masing-masing memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan ini dikarenakan perbedaan kriteria yang ditetapkan oleh setiap ulama dalam menetapkan Makkiyah dan Madaniyah sebuah ayat. Dalam hal ini ada 3 pendapat yang dikemukakan oleh para ulama, yaitu 1. Berdasarkan tempat turunnya suatu ayat. 2. Berdasarkan seruan dari ayat tersebut. 3. Berdasarkan waktu turunnya. Tempat turunnya suatu ayat. Makkiyah adalah ayat yang diturunkan di Makkah dan sekitarnya, seperti Mina, Arafah, Hudaybiyah, dan sekitarnya. Adapun Madaniyah adalah ayat yang diturunkan di Madinah dan sekitarnya, seperti Badar, Uhud, dan lain-lain. Berdasarkan seruan dari ayat tersebut, Makkiyah adalah ayat-ayat Al-Quran yang berisi seruan terhadap rakyat Makkah, dan Madaniyah adalah ayat-ayat Al-Quran yang berisi seruan terhadap rakyat Madinah. Berdasarkan waktu turunnya, Makkiyah adalah ayat Al-Quran yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, dan Madaniyah adalah ayat Al-Quran yang diturunkan setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Akan menjelaskan pengklasifikasian ayat-ayat dan surat-surat Al-Quran. Menurut Abu Bakar bin Hashar, jumlah surat-surat Madaniyah yang disepakati oleh para ulama berjumlah 20 surat, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-Anfal, At-Taubah, An-Nur, Al-Ahzab, Muhammad, Al-Fath, Al-Hujurat, Al-Hadid, Al-Mujaddalah, Al-Hasr, Al-Mumtahanah, Al-Jumu'ah, Al-Munafikun, At-Talaq, At-Tahrim, dan An-Nasr. Adapun jumlah surat-surat Makkiyah yang disepakati oleh para ulama berjumlah 82 surat. Dan surat-surat yang masih diperselisihkan berjumlah 12 surat, yaitu Al-Fatihah, Ar-Ra'du, Ar-Rahman, As-Saff, At-Taghabun, At-Tatfif, Al-Qadr, Al-Bayyinah, Al-Zalzalah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang cara mengetahui Makkiyah dan Madaniyah. Mengetahui dan menentukan Makkiyah dan Madaniyah suatu ayat atau suatu surat, para ulama bersandar pada 2 metode, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Jabiri, yaitu 1. Sima'i nakli, atau pendengaran seperti apa adanya, yaitu penentuan Makkiyah dan Madaniyah yang merujuk pada riwayat-riwayat sahih dari para sahabat yang hidup pada saat itu dan menyaksikan turunnya wahyu, atau dari para tabi'in yang menerima dan mendengar dari para sahabat, bagaimana, di mana, dan peristiwa apa yang berkaitan turunnya wahyu pada waktu itu. Yang kedua, qiyas ijtihadi atau qiyas hasil ijtihad, yaitu didasarkan pada ciri-ciri Makkiyah dan Madaniyah.
Apabila dalam surat Makkiyah terdapat suatu ayat yang mengandung sifat madaniyah atau peristiwa madaniyah, maka dikatakan bahwa ayat itu madaniyah. Dan apabila dalam surat madaniyah terdapat ayat yang mengandung sifat Makkiyah atau peristiwa Makkiyah, maka dikatakan bahwa ayat itu Makkiyah. Menjelaskan tentang ciri-ciri Makkiyah dan Madaniyah. Ciri Makkiyah. 1. Ayat dan surat-suratnya pendek dan ringkas. 2. Ayat dan suratnya berisikan seruan tentang dasar-dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, seputar wahyu, alam gaib, hari akhir, serta gambaran tentang surga dan neraka. 3. Berisikan seruan tentang akhlakul karimah dan istiqomah dalam berbuat kebajikan. 4. Berisi perlawanan terhadap kaum musyrikin. Dan yang kelima, surat-suratnya banyak diawali dengan kalimat wahai manusia, yaitu ya ayuhan nas. Ciri-ciri Madaniyah. 1. Ayat dan suratnya panjang-panjang. 2. Ungkapannya tenang, cenderung prosais, yang ditujunya adalah akal pikiran. 3. Banyak mengemukakan bukti dan argumentasi mengenai kebenaran agama. 4. Kebanyakan berisi hukum-hukum, menceritakan orang-orang mukmin dan membicarakan kaum muhajirin. Dan yang kelima, diawali dengan perkataan, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Saya akan menjelaskan manfaat mempelajari Makkiyah dan Madaniyah. Pelajari Makkiyah dan Madaniyah, yaitu untuk dijadikan alat bantu dalam menafsirkan Al-Quran. Sebab, pengetahuan tentang tempat turunnya ayat dapat membantu memahami ayat tersebut dan menafsirkannya dengan penafsiran yang benar. Dengan ilmu ini, seseorang akan mengetahui sejarah persyariatan hukum dan proses terbentuknya sebuah hukum secara bertahap-tahap. Selain itu, ilmu ini dapat meningkatkan keyakinan kita terhadap kebesaran, kesucian, dan keasrian Al-Quran. Dengan mengetahui ilmu ini, mendorong kita untuk meresapi gaya bahasa Al-Quran dan memanfaatkannya dalam metode berdakwah menuju jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga mengetahui sejarah hidup Nabi Muhammad SAW melalui ayat-ayat Al-Quran. Sebab turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW sejalan dengan sejarah dakwah dengan segala peristiwanya. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Akhiru kalami, ihdinas syiratal mustaqim, ilal liqa ma'assalamah, summassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.